Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk senantiasa bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Kepercayaan yang diberikan janganlah disia-siakan, karena kita merasa rendah diri karena tanggung jawab kecil yang kita emban. Tetapi Tuhan tidak melihat kuantitas, tetapi melihat kualitas tanggung jawab kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman di dalam kemerdekaan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu kekal abadi karena cinta pada umatmu, terlebih bagi kami anak-anakmu. Hantarlah kami dalam kesetiaan-Mu agar kami beroleh bagian dalam sukacita surgawi dengan segala niat dan usaha kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena rahmat-Mu yang selalu ada bagi kami di dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hari ini melalui kitab nubuat Nabi Yesaya, Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali bahwa Allah kita itu kasih-Nya tak terbatas. Ia tidak mempedulikan Anda kaya, miskin, kecil, besar, pendek, tinggi, kurus, gemuk. Apa yang nampak secara fisik bukanlah menjadi dasar perhitungan. Karena apa yang penting di hadapan Tuhan adalah mereka yang mau senantiasa melakukan pertobatan dari hari ke hari menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan karena kita merasa rendah diri, merasa tidak pantas atau tidak layak, lantas kita tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita hanya karena tugas itu kecil dan mungkin tidak dianggap di dalam kehidupan bersama, yang mungkin tidak mungkin dilihat oleh banyak orang karena ini adalah pekerjaan di belakang layar. Meskipun kita menyadari ada ambisi dari Anda, saya, serta kita semua yang ingin mendapatkan pujian, yang ingin dikatakan sebagai orang yang penting. Hari ini kita diingatkan, jangan hanya kita berseru-seru kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau melakukan tugas yang begitu sederhana yang kita emban setiap harinya di dalam kemerdekaan kita. Pertobatan berarti dari hari ke hari, dari lembaran ke lembaran yang baru di dalam persiaran hidup yang kita buka, kita isi dengan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak peduli bahwa itu kecil atau besar, tetapi dilakukan demi kemuliaan Tuhan dan bukan untuk keuntungan diri semata. Mungkin Anda, saya, serta kita semua jika membaca Injil pada hari ini dalam Injil suci Matius, dikisahkan bahwa seorang gembala meninggalkan yang 99 ekor untuk yang 1 ekor. Dan dikatakan serta ditegaskan bahwa Tuhan kita yang demikian. Dia tidak mengukur kuantitas yang ada. Dia tidak mengukur kuantitas perbuatan baik kita. Bahwa kita memberikan 1.000 lantas kita mendapatkan 2.000. Jika kita memberi 1 maka kita mendapatkan 2. Bukan perhitungan matematis yang demikian. Lihatlah, karena yang kecil itu tidak ada maka tidak lengkap.
Tuhan melihat itu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya jika semuanya berjalan menurut peran dan fungsinya masing-masing. Jangan karena Anda, saya, serta kita semua mendapatkan tugas yang menjamin di belakang layar, lantas kita mulai menggerutu, mulai menganggap kita mah apa, kita mah orang kecil, kita mah kerjaannya bagian belakang saja. Memang bagian belakang itu adalah sesuatu yang terkutuk? Tidak. Semuanya tergantung kepada pribadi beriman yang melakukannya di dalam tugas dan pekerjaannya. Sejauh ia mengikuti arahannya, semuanya akan menjadi sempurna. Tetapi sekali lagi, kita itu sering seperti domba yang hilang itu. Kita memilih jalannya sendiri, ketika tersesat mulai teriak-teriak, mulai menyalahkan Tuhan, mulai mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan. Hari ini ada 2 poin penting yang patut untuk kita refleksikan. Yang pertama, apakah kita masih selalu rendah diri hanya karena tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita adalah hal yang sederhana dan mungkin dilupakan dan tidak diperhitungkan dalam kehidupan bersama? Lihat, Yesus sudah pernah bersabda, dan bersabda serta sabda itu tetap ada. Barang siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan kepercayaan dalam perkara besar. Jadi jangan kecil hati, tetapi tunjukkan keikhlasanmu, tunjukkan kecerdasanmu, tunjukkan kekreatifanmu. Jangan kita melakukan hanya berdasarkan SOP dan apa yang bukan menjadi bagian dari kita lupakan, padahal kita mampu untuk membantu dan melakukannya. Poin yang kedua, jika kita diarahkan untuk belok ke kanan, ke kiri, atau lurus, kita harus belajar mengikuti. Kita sudah diberikan, ada begitu banyak fasilitas untuk membaca firman Tuhan. Bahkan di media sosial, di dalam aplikasi, di dalam buku yang tercetak, semuanya ada. Tetapi seringkali kita tidak punya waktu untuk membaca dengan alasan sibuk. Mari kita bertobat. Mari kita belajar melihat, membuka sabda Tuhan. Kita ingat, kita resapi, kita refleksikan, dan kita hidupi di dalam persiaran hidup kita. Jangan takut untuk berbuat kebaikan, karena Tuhan menjaga setiap orang yang mau hidup dan tinggal di dalam ajarannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan begitu peduli. Tidak penting bahwa kita ini adalah orang kecil, orang yang tidak dianggap. Tetapi Tuhan memperhatikan setiap pribadi yang setia dan taat, serta mau terus-menerus berproses melakukan pertobatan agar selalu dekat dengan Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya suatu tugas pewartaan agen kasih Allah di dalam kehidupan nyata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.